Perkenalkan, saya Malvara Wadania Erwin. Kita dari kelas 12 TKJ 1 dari sekolah SMKN 7 Jakarta. Dan kami di sini akan mempresentasikan tentang proxy server dan jenis-jenisnya. Selamat menyaksikan. Dah. Yeay. Dan kita bisa langsungkan saja apa itu proxy server. Jadi, proxy adalah sistem yang menangani pengguna dan internet untuk menyembunyikan identitas asli pengguna sehingga data yang dikirim ke website tujuan akan menggunakan alamat IP dari proxy server, bukan alamat IP pengguna. Untuk menjalankan tugasnya, proxy membutuhkan sebuah server yang disebut dengan proxy server. Proxy server adalah layanan jaringan untuk menyediakan layanan proxy yang bisa berupa alat tertentu atau komputer dan berfungsi untuk memproses permintaan menggunakan proxy. Identitas dan IP address pengguna akan disembunyikan dengan proxy dalam praktiknya. Proxy banyak digunakan oleh orang-orang yang ingin mengunjungi situs yang telah diblokir di wilayah tertentu. Banyak perusahaan dan bisnis juga bisa menggunakan proxy untuk membuat jaringan bisnis yang tertentu. Selanjutnya ada fungsi dari proxy server. Yang pertama ada connecting sharing. Sebagai fungsi pertama, proxy server digunakan untuk sebuah hub atau terminal. Misalnya jika sebuah perusahaan memakai proxy, maka semua orang yang bekerja di perusahaan tersebut bisa mengakses internet melalui satu jalur. Yang kedua ada masking. Selanjutnya, proxy server berfungsi untuk menyembunyikan identitas penggunanya, terutama alamat IP, sehingga website yang dituju tidak akan mengetahui alamat IP asli orang yang mengunjunginya. Selanjutnya ada filtering. Fungsi selanjutnya, proxy server bisa menjadi alat penyaring informasi. Semua transfer informasi menggunakan internet akan disaring oleh proxy server untuk mencegah masuknya virus atau malware. Selanjutnya ada caching. Terakhir, proxy server berfungsi untuk caching atau penyimpanan sementara data-data dari aktivitas internet di dalam server. Ketika penggunanya hendak mengakses data-data yang sama, proxy server akan memberikan data yang sudah disimpan tersebut semua. Data akan disimpan dalam bentuk cache. Selanjutnya, prinsip. Ketika pengguna mengakses internet melalui proxy server, data yang dikirimkan dari pengguna akan melewati proxy server terlebih dahulu sebelum sampai ke tujuan akhir. Cara kerja proxy server adalah klien yang tersambung dengan proxy server dan meminta layanan tertentu seperti file, koneksi, akses web, page, atau lainnya. Proxy server yang digunakan akan mengevaluasi permintaan layanan tersebut sesuai dengan aturan filternya. Selanjutnya ada cara kerja proxy. Yang pertama, pengguna mengirim akses permintaan akses. Proses dimulai ketika pengguna ingin mengakses sebuah website tertentu. Mereka mengirimkan permintaan akses tersebut melalui perangkat seperti komputer atau ponsel ke alamat URL website yang dituju. Selanjutnya, permintaan diteruskan ke proxy server. Permintaan akses yang dikirimkan oleh pengguna tidak langsung menuju ke situs web tujuan. Sebaliknya, permintaan tersebut diteruskan ke proxy server terlebih dahulu. Proxy server bertindak sebagai perantara dalam komunikasi ini. Selanjutnya ada pemeriksaan cache oleh proxy server. Setelah menerima permintaan dari pengguna, proxy server melakukan pemeriksaan di cache. Cache adalah tempat penyimpanan salinan data dari website yang sering diakses oleh pengguna proxy server, yang memeriksa jika website yang diminta sudah ada dalam cache-nya. Selanjutnya adalah pengambilan data dari cache. Jika situs web yang diminta sudah ada dalam cache, proxy server akan mengambil data dari cache tersebut. Data ini adalah salinan dari website yang tersimpan secara lokal di proxy server. Setelah itu, proxy server akan mengirim data ini kembali ke pengguna. Yang terakhir ada pengambilan data
data dari website asli atau jika tidak ada change. Jika website yang diminta belum pernah diakses sebelumnya atau tidak tersedia dalam change, proxy server akan mengambil data tersebut dari situs web asli. Ini dilakukan dengan menghubungi server asli di tempat situs web tersebut di hosting. Setelah mendapatkan data dari server asli, proxy server juga akan menyimpan di change agar data tersebut tersedia untuk akses cepat pada masa mendatang. Selanjutnya ada Squid. Squid adalah proxy caching untuk web yang mendukung HTTP, HTTPS, FTP, dan banyak lagi. Squid mengurangi bandwidth dan meningkatkan waktu respon dengan melakukan caching dan menggunakan kembali halaman web yang sering diminta. Squid memiliki kontrol akses yang luas dan menjadi akselerator server yang hebat. Squid berjalan pada sebagian besar sistem operasi yang tersedia, termasuk Windows, dan dilisensikan di bawah GNU GPL. Squid digunakan oleh ratusan penyedia internet di seluruh dunia untuk menyediakan akses web terbaik bagi penggunanya. Squid mengoptimalkan aliran data antara klien dan server untuk meningkatkan kinerja dan menyimpan konten yang sering digunakan untuk menghemat bandwidth. Squid juga dapat merutakan permintaan konten ke server dalam berbagai cara untuk membangun hierarki server cache yang mengoptimalkan throughput jaringan. Selanjutnya ada akses control. Kontrol akses memungkinkan Anda menentukan siapa yang dapat mengakses server proxy dan bagian server mana yang dapat mereka akses. Anda dapat mengontrol akses ke seluruh server atau hanya ke sebagian besar server, seperti direktori, file, jenis file, dan sebagainya. Saat permintaan masuk dievaluasi, akses ditentukan berdasarkan hierarki aturan yang disebut Entry Control Access atau ACM. Server proxy mencari entry yang cocok untuk menentukan apakah akses harus diberikan atau ditolak. Setiap ACE menentukan apakah server harus melanjutkan ke entry berikutnya dalam hierarki. Kumpulan ACE disebut daftar control access atau ACL. Saat permintaan diterima, file objconf diperiksa untuk referensi ke ACL yang kemudian digunakan untuk menentukan akses. Secara default, server memiliki satu file ACL yang berisi beberapa ACL. Selanjutnya di sini ada traffic filtering. Traffic filtering proxy server adalah server proxy yang dapat menyaring informasi yang masuk melalui internet. Server proxy ini dapat digunakan untuk mengendalikan atau membatasi akses ke situs web atau konten tertentu. Ini memungkinkan administrator jaringan untuk menerapkan kebijakan akses yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, seperti memblokir situs web yang tidak produktif atau berbahaya. Server proxy juga dapat digunakan untuk meminimalisir serangan virus atau malware yang ikut dalam informasi sebuah situs atau aplikasi yang diakses. Optimalisasi filter proxy melibatkan penyesuaian pengaturan server proxy untuk mengizinkan atau memblokir konten berdasarkan preferensi Anda. Change control. Change control adalah header HTTP yang mengatur perilaku change browser. Change control digunakan untuk menentukan kebijakan change browser seperti cara sumber daya di change, tempat penyimpanannya, dan usia maksimalnya sebelum kadaluarsa. Change control dilewatkan saat browser pengunjung berkomunikasi dengan server web. Change control menetapkan apakah konten harus disimpan dalam change browser atau harus diminta dari server setiap kali pengguna mengunjungi situs web. Ini dapat membuat situs web dimuat lebih cepat bagi pengunjung. Change control dapat ditetapkan sebagai pasangan kunci nilai di header permintaan atau respon. Dengan kuncinya adalah control change dan nilainya adalah arahan change. Selanjutnya ada transparent proxy. Transparent proxy juga dikenal sebagai inline proxy, adalah jenis proxy yang bertindak sebagai perantara antara perangkat pengguna dan situs web yang ingin diaksesnya.
Proksi ini tidak memodifikasikan permintaan yang dikirim maupun diterima oleh server, dan sering dipasang dalam sebuah jaringan tanpa diketahui oleh penggunanya. Transparent proxy adalah jenis proxy yang paling umum dan biasanya digunakan di perangkat komputer di kantoran. Minusnya dari proxy ini adalah meski tidak membocorkan IP kita ke server lain, namun mereka kurang aman karena tidak memiliki enkripsi pada data-data yang kita miliki. Selanjutnya adalah external proxy. External proxy adalah server proxy yang diletakkan di luar dari router ataupun proxy server itu sendiri. Kalau dilihat pada gambar topologi tersebut, PC server hanya menggunakan satu niche. Jadi router mikrotik di sini difungsikan untuk mengatur traffic client supaya ketika mengakses internet atau browsing itu secara otomatis atau transparan ke proxy server dulu baru bisa akses ke internet. Untuk bisa transparan seperti ini tentu didukung dengan konfigurasi proxy server yang transparan juga. Biasanya ada penambahan option transparan pada bagian http://port 3128. Selain option tersebut, kita juga perlu mengkonfigurasi firewall pada proxy server tersebut. Biasanya memakai bantuan IP tables ataupun command firewall lain untuk menentukan NAT supaya bisa ke port 3128 atau proxy setiap ada yang mengakses port 80 atau HTTP. Selanjutnya adalah reverse proxy. Reverse proxy adalah sebuah server yang bertindak sebagai perantara antara klien dan server tujuan. Ketika klien melakukan permintaan, reverse proxy akan menerima permintaan tersebut dan akan mengirimkan ke server tujuan. Kemudian server tujuan atau memberikan respon ke reverse proxy dan reverse proxy akan meneruskan kembali ke klien. Walaupun tidak kentara, proxy dan reverse proxy berbeda. Proxy biasa berada di sisi klien untuk memastikan bahwa tidak ada server yang bisa berkomunikasi langsung dengan klien. Sedangkan reverse proxy berada di sisi server untuk memastikan bahwa tidak ada klien yang pernah berkomunikasi langsung dengan server. Segitu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.